anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi awasanna bi qur'anikal karim munawwir basyirati wa sam'i wa maqlati wa tulhimuni rasuli wa tazuquni ilma yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajuru bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa jallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin qiyamati wa bil mustafa rasulika syarahu li sadri yassiru li amri wa taksibu qurrati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idrakil ghayati bil bil awliya'i tulhibuni bihi wa dhurriyyati wasi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin fi haqqihim wa sharri sharrin min insin wa jinnati bi fadlika bashirni bi husni khawatimi wa birrahmati ilmi bidaril iqamati alaihi minal maula salatu wa taslimun ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa
وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 26 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tepat tanggal 26 pindah ke sini tanggal 26 ya, 26 Agustus 2018. Berarti udah 7 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun wa daraji, ya Rasulullah. Ni wa daraji, Allahumma ya. Sunanul wudu sudah minggu yang lalu ya. Nanti kita akan lanjutkan mubtilatul wudu, yaitu ya hal-hal yang membatalkan wudu ya. Tapi sebelum kita lanjut dalam hal yang membatalkan wudu, sebaiknya kita tahu fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Ya, kita praktekkan caranya. Yang kemarin yaitu fardu wudu. Ada 6, 2 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis Nabi, 4 dari Al-Qur'an. Yang hadis Nabi yaitu di awal, yaitu adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Yang terakhir adalah tartib. Nah, itu dari sunnah Nabi. Adapun dari hadis Nabi, adapun yang 4 itu dalam Al-Qur'an. Kemudian ditambahi dah dengan sunnah-sunnah wudu, yaitu dari baca bismillah, bersiwak, membasuh 2 telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menyemprotkan, keluarin air dari hidung, 3 kali mengusap seluruh kepala, mengusap 2 telinga bersama dalam telinganya. Kemudian menyelai-nyelai jenggot yang tebal kalau ada jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya nggak usah diselai-selai, ntar orang ketawa.
Yang bersih begini-begini, nggak usah. Kemudian menyelai-nyelai jari-jari tangan dan dua kaki. Kemudian memanjangkan basuhan muka, wajah. Kemudian memanjangkan basuhan di tangan dan kaki. Kemudian mualah berkesinambungan, ya itu sunnah, nggak berhenti. Kemudian watarkul isti'anah, meninggalkan meminta tolong. Watarkut tanshib, meninggalkan yaitu mengelap, mengeringkan, biherqah, dengan lap atau tisu atau apa aja ya yang sebagai pengelap atau pengering. Wa du'a'u ba'dahu, dan doa setelahnya. Baik. Ini gua batin. Ini pakai contoh begini, kalau bawa keran nggak mungkin. Kalau misalnya wudhu, buka kopiah, boleh. Sebaiknya sih kalau pakai koko, kita pakai pakaian dalam, sebaiknya kita mendingan buka, lebih enak. Ya, paham tuh ya? Ada gantungan, asal jangan lupa. Ini contoh aja, kalau bisa sampai sini. Makanya ini kan karena apa? Karena nggak bisa semua kita bisa gituin, paham nggak? Lebih baik kita buka, ya, karena ini contoh aja. Sulit memang. Nah, buat perempuan, ya, kalau wudhu kalau bisa tempatnya khusus. Kalau di tempat laki-laki atau terbuka, ya aurat kan, ya. Makanya masjid-masjid atau musola yang tahu kalau tempat buat wudhu dikhususkan buat perempuan. Jangan disamain sama laki-laki, berarti dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, khusus perempuan, wudhunya ada tertutup. Kalau antar perempuan nggak apa-apa, tapi kan ini masalahnya kepada laki-laki. Kita harus tahu auratnya perempuan kepada laki-laki yang bukan mahram itu sebatasan sama aurat dia sholat. Sholat kita tahu segitu, rambutnya nggak boleh kelihatan, nggak boleh segitu. Kalau sholat kita kelihatan leher atau pergelangan tangan aja, batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena haram. Karena dosa. Nggak boleh lagi sholat berbuat dosa, makanya batal. Bagaimana kalau di luaran begitu? Dosa, sejadi-jadinya dosa. Paham nggak? Dosanya bukan sekali, seterusnya dari pagi sampai pagi dia belum tutup, dosa. Ya, apalagi di kemana-mana ribuan orang yang lihat. Suaminya tanggung jawab dia. Ya, udah gini dulu. Baik, ya, sini. Ini minta tolong karena buat contoh ya, gitu. Kalau inti sendiri, ya biar pinter lah, ya tangan satu bisa, paham nggak? Ya. Pertama apa? Baca Bismillah. Kalau di kamar mandi dalam hati aja. Kalau ini di luar, ya di kamar mandi luar kita Bismillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim kita bersiwak, siwak dulu. Ntar bab siwak nanti kita ajarin cara megang siwaknya, ya. Cara megang siwaknya ini 3 di sini, ini patah misalnya. Ini sama ini di sini. Tuh. Itu cara megang siwak. Ya karena sering digituin jadi agak patah ini. Pokoknya bersiap. Ini kayu arok, boleh kecil, boleh gede. Adapun kalau kita nggak ada siwak, pakai kayu yang lain boleh. Seperti kayu sugi-sugi apa aja, yang penting kasar. Nggak ada kain-kainan. Ada sikat gigi di rumah, pakai. Nggak usah pakai odol. Kan udah tahu. Ya, odol itu kurang
bagus. Makanya ada kodenya, ada biru, ada warna ini. Yang paling bagus yang warna hijau, di strip itu. Ya, karena kimia. Nah, jadi asal gosok gigi aja. Kan kita gosok gigi seminggu 2 kali bang. Coba kalau tiap hari setiap sholat, asal di ini aja biar sisa-sisa makanan gak ada yang nyangkut maksudnya. Ya, sampai Nabi aja ada sunnahnya habis makan selesai gigi itu. Ya, itu bukan produk nasi padang atau warteg ada gitu, bukan. Itu Nabi yang ngajarin. Selain, ya. Udah kan ya? Habis bismillahirrahmanirrahim bersiwak. Habis bersiwak apa? Di situ. Ghuslul kafain. Benar gak? Lihat. Kita sambil praktek. Nah. Apaan? Membasuh 2 telapak tangan. Nih, membasuh 2 telapak tangan kenapa? Karena ini tangan awal yang kita akan pakai. Jangan sampai ada kekotoran. Ini kan tangan gampang paling rentan buat najis. Ketimbang muka, tangan sama kaki ini lebih karena apa aja dipegang, apalagi bangun tidur. Nah, kalau misalnya pakai bak, paham nggak? Pakai bak bukan pakai ini, pakai keran apalagi enak ya. Ini pakai bak nih. Ini kan kita liatin zaman dulu yang air tuh susah, nggak semuanya punya mata air. Jadi mereka kadang-kadang air segini nih buat ngambil wudhu. Kadang-kadang ngambil dari air hujan. Nah, kan ada 2 versi. Ada yang caranya diambil, ada yang caranya dari pancuran. Pancuran boleh dipancurin orang, boleh pakai keran, boleh pakai padasan, pokoknya namanya paham ya? Atau pakai gayung dipancurin, sama namanya pancuran. Beda sama diambil begini. Paham tuh ya? Nah, kalau ambil di sini jangan di sini wudunya. Ntar airnya jadi karena air ini bekas wudu. Oh, ya namanya takma air yang telah dipakai berwudu. Karena nanti jatuhnya terlalu banyak di tempat yang kecil. Tuh kalau ulama lain menisbahkannya gini, tuh yang tetesan-tetesan ini ibaratnya tinta jatuh, berubah gak nih? Tuh berubah kan pasti karena banyak. Di situ juga. Nah, makanya yang di situ ambil yang jauh. Nah, ini kan tangan dipakai, nanti tangan kan bekas kena wudu. Nah, makanya diniatin kalau emang gayung nih, ane langsung pakai versi kitab yang besar-besar. Itu niatin jadi gayung. Aku niatkan tanganku sebagai gayung. Jadi ada air-air yang menetes yang kita lagi ambil. Paham nggak? Pasti kan kita ngambil lagi. Ya, bekas hati. Itu enggak dianggap mustahil karena sebagai gayung. Bisa jadi. Tuh. Kolam kecil dulu kan mertua ada kolam, kalau airnya habis kan dikit. Mau nggak mau kita nyendok, lagi nyendok kita habis muka kita kan ke dalam, nggak mungkin kita begini. Pasti ikut ke dalam. Netes nggak? Jadi netes tangan karena kita udah niatin yang terutama tangan yang udah pasti nyelep. Kan nggak mungkin nggak nyelep, masa begini? Nggak mungkin pasti nyelep, ntar ngambil ini nyelep lagi. Nah, makanya diawali tangan kita jadikan gayung bagi yang ngobok tuh. Kalau nggak ngobok nggak jadi masalah. Ya, ini karena kita nggak ngobok jadi nggak diniatin gayung, tapi kalau ngobok gayung. Nah, kalau ngambil ngobok berarti mulai dari mana? Dari tangan. Ya, atau begini nih. Kalau diguyur dari sini. Kalau diguyur dari mana? Dari sikut ya. Ini aneh kasih tahu duluan sebelum dipraktek. Dari sikut. Tapi kalau diambil pakai tangan, boleh dari sini. Nggak mungkin diginiin dulu ke sini. Airnya diginiin dulu nggak mungkin. Pasti jalan berarti awalnya dari sini. Tuh. Kalau ini Anda pakai begini sama aja kayak di sendok. Sama karena nampung. Pahamin ya? Tapi kalau Anda pakai model keran, airnya keburu habis. Karena air sebegini Anda ngalirin ya, nggak 2-3 detik juga habis. Paham ya? Ini praktek kalau di rumah tentunya pakai keran. Kalau pakai keran mulainya dari mana? Sikut. Tapi gayanya sama. Paham nggak? Gayanya sama, gituin aja gitu. Ya, karena Anda mulai ntar dari sini, ya sama kayak di sendok. Jadi makanya dari sini ngambil. Ya. Baik, sudah. Pertama baca Bismillah, kemudian bersiwak. Udah bersiwak selesai, menggosok 2 tangan. Sambil cuci. Ya. Nyatin nawa itu sunanal wudu. Aku niat sunnah wudu. Jadi semua sunnahnya kita dah. Ya, sholat wajib kita niat wajib. Sholat sunnah niat juga gak? Niat. Kalau enggak dapat. Yang sunnah juga kita niatin. Dan yang ada nih kita gosok semuanya di sini. Paham nggak? Kalau pakai keran enak dah. Kalau air segini doang, ya udah gosok aja udah. Itu kita ini aja udah.
Tuh, ngebersihin tangan. Ya. Nah, sekarang baru kita mulai. Tadi niat sambil nawaitu sunanal wudu. Kemudian membasuh muka. Berkumur-kumur. Nah, ini ketika berkumur-kumur, kalau satu tangan berarti kita pakai tangan satu, yang kiri pakai yang kiri, kanan ini kita buat ambilkan sebenarnya satu doang gini. Tuh. Itu doang. Paham nggak? Ya kalau banyak kan begitu, kalau lebih deh. Paham nggak? Kalau ngambil sedikit itu gitu doang. Ayo lagi. 3 kali. Ya. Itu masuk tuh. Paham nggak? Ya, masukin, keluarin lagi. Dah, tuh 3 kali. Ini aneh nggak pakai semua, biar 3 kali deh. Biar tahu tuh air segini aja masih bisa kita dulu. Muncrat begini. Udah. Kemudian apa? Membasuh wajah. Benar kan? Udah kan hidung. Bareng. Kalau satu-satu boleh, tapi mulut dulu. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Tapi lebih sunnahnya bareng tadi. Jadi lagi kumur-kumur, ini masuk ke dalam. Emang di sunnahnya kan begitu. Ambil berasa. Kalau nggak biasa emang nggak enak. Tapi itu bagus. Untuk apa? Apa namanya? Gurah. Satu. Kedua, kuman-kuman yang nempel kotoran di sini. Lihat. Ya, kenapa ini? Bersarang dulu kan. Keluarin. Dan ketiga, ya, membuang. Karena kita ibadah, setan yang nongkrong di hidung. Itu ada hadisnya. Makanya kita gampang ngantuk, gampang ini, gitu. Karena kita cuma sekedar doang di hidung, di sini doang kali. Buat bersihin upil doang. Ya, gitu. Nah, sekarang muka. Hah? Iya, nah sambil nih, ya nawaitu toharota. Kapan waktu ini? Yang ucapin zohir ya. Afdolnya di mana? Hati. Sekarang kalau dia zohir hatinya enggak bisa. Enggak sah. Yang harus hati. Mulut boleh ngucap, boleh enggak jadi masalah. Yang penting hati. Makanya dalam hati aja. Cuman nih aneh praktekin ceritanya hati aneh yang ngomong ya. Tapi berupa mulut. Tuh. Nawaitu toharota bisolah. Udah semua nih. Lebarin sampai sini, kemudian tarik sampai sini. Makanya kalau kita pakai kaos enak tuh, paham nggak? Itu aja. 3 kali lagi. Dari atas mulainya, bagusnya. Dari mana aja boleh, tapi lebih bagus dari atas biar jalan airnya. Enggak, kena semua tuh di atas. Ambil 3 kali, udah biar cepat waktu. Nah, kemudian tangan, iya. Nah, ini tangan karena pakai keran, pakai tangan sendiri, ya makan tadi jalan ini kan udah kena nih, tuh, oh enggak, kena, di sini nih. Nah, ini ini, tuh, iya, karena ini tadi belum kena rata nih. Ini yang dibilang tadi sunnahnya menyelai-nyelai tangan. Udah, ini 3 kali ya. 3 kali, biasa tuh ambil aja ya. Ini praktek yang ininya kalau pakai keran sih udah air banyak dah. Nih, tuh jalan. Ini waktu lagi jalan ini udah jalan sebenarnya. Tapi jangan diangkat ya. Dia lagi narekin tadi. Tuh, itu udah kena tuh. Tuh, tinggal diginiin doang tuh. Tuh. Ya. Selai, biar takutnya ada yang nggak kena, karena kan praktik begini. Kalau praktik yang ini sudah gampang. Buat tangan. Hah? Tangan kan? Kepala maksudnya. Nah, ini kalau rambut kayak aneh nih udah bolak-balik. Tuh. Ini taruh di sini aja. Tuh. Udah. Sekali doang. Tuh. Ambil lagi 3 kali. Ambil lagi 3 kali. Paham nggak? Kalau yang botak rambutnya yang tipis banget sekali aja. Udah. Yang perempuan yang rambutnya panjang cuma sekali doang. Coba kalau diginiin tadi begini, lakinya lihat kabur. Nggak usah. Nah, jadi rambut-rambut yang model-model kayak kita nih,
Yang begini dibalik lagi itu sunnahnya balik. Paham nggak? Ya, sunnahnya balik. Kita rapiin sendiri dah. Yang botak sekali. Ya, kalau yang panjang banget rambutnya sekali juga. Dah. Kemudian ingat itu. Tuh. Ini jalanin di sini. Ini jalanin tuh. Paham nggak? Jalanin. Kalau jalan bareng sini begini boleh, enaknya aja. Yang biasa ngejalanin gitu. Yang penting kena. Semua kemudian ini. Yang ini juga gitu tuh. 3 kali ya. Ini 3 kali. Ambil lagi 3 kali. Ya, terus 3 kali. Nah, udah selesai. Nih. Ambil air. Tuh. Kemudian 3 kali lagi kita. Tuh. Boleh pakai telunjuk, ada yang pakai kelingking. Ya, tergantung kalau tangannya sakit ya pakai yang ini, kalau tangannya telunjuknya sakit ya udah pakai kelingking. Asal jangan begini aja. Udah 3 kali. Udah terus kaki. Ya kaki bisa sendiri. Ya. Ya udah. Nah, kalau kaki udah ini aja, mulai dari sini nih. Ini setelah pakai kaki tangan kiri ya, karena megang bawah nih. Paham nggak? Ya. Perempuan kelihatan nggak? Ya. Itu kok kagak ntar lihat di YouTube aja. YouTube masih sering nonton yang YouTube orang mulu. Ya. Udah nih basuh. Kalau pakai keran berarti dari mana? Dari atas. Kalau pakai tangan ya bisa juga sama dari bawah. Ya, di ini gitu. Yang pokoknya rata. Cuma ini kalau kita ikutin ininya, berarti kalau pakai keran di sini, tuh jalanin, ya. Tuh, itu lagi tuh. 1, kemudian lagi. Ini yang penting sela-sela nih, ya. Ini nih yang orang nggak perhatiin nih. Lihat gak? Kadang begini doang. Nabi yang kasih tahu, apalagi tumit pada. Biar kena. Ntar yang kiri begini juga. Ya. Ini memang susah, makanya sunnahnya orang ambil wudhu duduk. Kalau yang ngerti pasti dibikinin tempat duduk. Di Mekah, di Madinah pasti duduk, ada duduk. Tapi mau diri boleh, tapi dikasih tempat duduk. Ya di sini doang harus tempat duduk. Kenapa? Karena wudhu ini paling rentannya di kaki. Kalau udah yang tua kan nenek-nenek gitu, yang udah bongkok begitu. Mau ngambil kaki aja susah, mesti ada pegangan. Coba deh, udah tua, lah kejengkang kan. Ya, yang muda aja ente susah. Nah, ini kalau sunnahnya begini. Kalau memang ente nggak kemungkinan susah, udah begini dah. Ya nggak jadi susah, ini nggak jadi susah. Tapi kan kalau mau ikutin cara di kitab dari di bawah seperti tadi kanan, tetap tangan kiri, karena megang kotor ini. Jadi tangan kanan memang sangat dijaga banget. Sunnahnya pakai tangan kiri. Tuh, air yang jalan tuh ya, gituin tuh. Tuh, gitu. Ini takut jatuhan ya air. Tuh, gituin aja tuh. Tuh. Ya, selama 3 kali. Kalau airnya ngucur, kalau airnya enggak, udah tublek aja. Jalanin. Paham ya? Nah, intinya udah punya rasa. Rata apa enggaknya? Yakin udah rata? Selesai. 1, 2, 3 kanan, kiri. Itu namanya taslis. 3 kali. Udah. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ya. Itu baru 1/4 itu. Ya, tapi makan pakai semua, ibaratnya segitu habis dah. Ya, nggak terlalu makan air. Kalau inti di luar bingung untuk sholat gimana air. Itu yang penting punya air suci mensucikan. Ya, sekarang air mineral tuh dijual tuh yakin udah suci mensucikan emang ambilnya. Air banyak kok gitu. Asal jangan pakai air ini, air teh. Pakai air teh sekalian buat minum, jangan Bang. Atau air soda, nggak boleh. Air yang putih udah, air mineral ya.
Ya, itu. Dan setelah itu ya doa, ya kita doa deh ngadep kiblat. Nabi doanya sampai di atas, sampai dikatakan iya terlihat tuh ya keteknya ibaratnya. Saking apa? Tinggi. Doa. Apa doanya? Asyhadu alla, bersaksi. Kita disuruh apa? Syahadat. Selesai bersuci, syahadat. Maka sering-seringin syahadat, enggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu rasuluh. Selawat juga menabi, syahadat. Habis syahadat bersih kita punya dosa. Doa deh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku orang-orang yang tergolong orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan kami tergolong orang-orang yang mensucikan diri, bersuci. Waj'alni min ibadika, dan jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang soleh. Minta, insya Allah Allah kabulkan kita orang yang selalu bersuci dan digolongkan menjadi orang-orang yang orang soleh, ahli sorga. Doa Allah Ta'ala ya, mudah-mudahan segalanya digabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Minggu yang akan datang mubtilatul wudu arba'atu asya, yang membatalkan wudu ada 4 perkara insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, qasidah. فلا تعذلا
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kita sedang pelajari pas di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sedih dengan kelahiran Nabi Iblis. Iblis yang paling sedih, paling takut. Kenapa? Karena dengan datangnya Nabi Muhammad, berarti minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Orang jadi kenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, temukan ya. Nubzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit dari atau ringkasan atau sekelumit dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqah. Adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dalam akhlaknya. Akhlak yang paling baik, yang paling sempurna adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad madahu rabbuhu ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Di surah Al-Qalam ayat 4. Bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, la'ala, sungguh berada di atas budi pekerti yang agung, khuluqin azim, budi pekerti yang luhur, yang amat luhur, yang amat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, yang agung. Siapa yang puji? Allah, sang penciptanya, Tuhannya. Enggak ada makhluk yang begitu dahsyat dipujinya, yang melebihi dari Habibuna, enggak ada. Siapa? Nabi Muhammad yang paling tinggi. Allah yang ciptakan, Allah yang puji. Kenapa Allah puji? Untuk menunjukkan kepada orang, nunjukin ibaratnya. Paham enggak? Inti bikin barang nih banyak, tapi ini mulu yang itu sebut. Padahal yang bikin siapa? Inti. Tapi inti unjukin tuh, nih buatan gua ini begini nih, ini begini nih. Padahal yang bikin inti. Buat apa? Buat nunjukin biar inti pengumuman. Kan enggak, ini barang-barang ori ini. Ya ibaratnya gitu. Barang cakep. Banyak. Apa diantaranya? Alam nasyrah laka sadrak, disebut dadanya, disebut matanya, ma'ainan ra'at, ya. Hidungnya, matanya, sampai umatnya, semua tidak ada yang seperti Nabi Muhammad yang dipuji. Sampai dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, namanya sebutannya. Kami telah angkat, kata Allah Ta'ala. Kami telah angkat sebutan Nabi Muhammad, namanya itu diangkat setinggi-tinggi. Jadi kita muji Nabi Muhammad per individu, jangankan per individu, seluruh manusia puja-puji Nabi Muhammad. belum sampai kepada derajat sebenar-benar Nabi Muhammad. Paham enggak bahasan ini? Manusia memuji-muji Nabi Muhammad dengan segala keagungan Nabi Muhammad begini. Belum sampai kepada hakikat ketinggian derajat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, belum sampai. Karena yang tahu hanya Allah. Paham ya? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Satu. Keduanya lagi, Allah memuji, manusia memuji dengan jutaan kalimat nggak bakal bisa melebihi daripada pujian Allah. Paham nggak? Karena Allah nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi kita puji-puji nggak jadi kafir sama Nabi. Mau puji gimana? Mau jadi apa namanya dibilang? Kalau muji terlalu ini, ya gulu. Nggak boleh gulu, berlebih-lebihan muji-muji Nabi. Ini nggak tahu hakikat Nabi Muhammad. Allah aja puji kok. Wa rafa'na laka dzikrak. Makanya kita berselawat bukan Nabi butuh, kita yang butuh dengan Nabi Muhammad. Allah yang perintahkan, maka dikembalikan lagi perintahnya itu kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan kita yang ngucapin selawat. Yang kita minta adalah Allah. Kita perintah Allah, padahal Allah merintahin kita.
Paham nggak? Sallu alaihi wasallimu, berselawatlah engkau. Allah perintahkan, kita perintahin Allah lagi. Allahumma sholli. Ya kan? Sholla yusolli, sholli. Tuh, maknanya apa? Kita nggak mampu memang. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena memang Allah yang selalu bersoal agar dapat limpahannya buat kita. Kita nggak jadi bisa apa-apaan. Ya. Itu. Jadi selawat itu bukan karena kita Nabi Muhammad butuh, kita kasih Nabi Muhammad, bukan. Kita berselawat meminta Allah yang selawatin Nabi Muhammad, yang buat siapa? Buat kita. Yang Allah puji tuh, banyak lagi yang lain-lainnya. Allah unjukin kepada kita nih sebagai umat Nabi Muhammad. Tuh lihat Nabi Muhammad, Allah langsung yang bilang wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Sampai 3 taukid diperkuat. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin min aqwali wa af'ali. Dan kata Allah Ta'ala nih, dan Allah jadikan Nabi Muhammad ini qudwah, sebagai tuntunan, panutan lil muslimin, untuk orang-orang muslim, fi aqwalih wa af'alih, baik dalam perkataannya maupun di dalam pekerjaannya, tingkah lakunya. Jadi tuntunan buat siapa? Buat orang muslim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar gak Jis? Ya. Baru punya atuk Jis, anak Jis. Tidur mulu gimana? 4. Kalau 4 yang kelihatan bukan palanya, pantatnya. Tidur udah sujud. Iya, kata bininya nambah lagi 5. Biasanya kan kode kalau anak tidur nungging, ya minta adek. Kalau Ajis yang tidur bapak nungging. Ya. Allah puji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, tuh pakai la, pakai kot lagi. Sama tadi tuh wa innaka la ala. Ini la, kot. Tuh kot itu sungguh. Ya, la-nya sungguh. Paham enggak? Ini Allah bukan biasa. Allah Ta'ala tuh ngomong enggak bakal bohong, mustahil Allah Ta'ala berbohong. Tapi dikuatkan sama Allah Ta'ala. Biar benar-benar tahu nih umat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kananya isim kananya itu uswatun hasanah. Laqad kana uswatun hasanah lakum fi rasulillah. Begitu. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam jiwa diri Rasulullah uswatun hasanah. Makna bebasnya begini. Sungguh benar-benar ada uswatun hasanah, suri tauladan Rasulullah yang baik buat kalian. Lakum. Tuh, paham enggak? Ya, pribadi Rasulullah ini ya menjadi tujuan, menjadi tuntunan, panutan kita. Allah yang bilang sungguh telah ada tuh udah pakai fil madi, bukan baru ada atau sedang, tapi udah ada, sungguh udah ada tuh pada jiwa Rasulullah, pribadi Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, kepribadian Rasulullah buat kalian apa? Tuntunan, uswatun, suri tauladan hasanah yang baik. Udah, jadi artinya apa? Ikutin Rasulullah. Bagaimana kita ikutin Rasulullah nggak tahu, nggak ngaji gimana? Nah, makanya belajar dari guru ke guru ada sanadnya, baik sabab maupun nasab. Jadi kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita belajar kitabnya. Ya, perbaiki diri kita pelan-pelan. Karena semakin dekat orang dengan adabnya Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan tingkah Rasulullah, maka semakin dekat dia kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satunya wafat Kiai Mawardi, Taifur Mawardi, orang besar yang ketemu Rasulullah. Pengamalannya luar biasa. Di antaranya satu aja, ya, beliau kalau tidur itu nggak pernah di kasur. Tidur di mana? Bawah. Kenapa? Sunnah Rasulullah. Rasulullah yang kasih tahu. Kalau orang disayang Rasulullah, ditegur, dikasih tahu lah bahasanya. Ya, kalau memang cinta, mau ikutin aku, jangan tidur di kasur, diikutin. Kita nggak pakai kasur nguring ya, benar nggak? Badan pegel-pegel nih.
Pakai tikar loh, bukan pakai spring bed. Enggak, gue tidur alhamdulillah nggak di kasur. Pakai gombes. Ya sama aja masih enak. Ya. Jadi jangan tengil-tengil kita. Ya, udah merasa paling ini jangan. Yang begitu dulu tuh. Ngerasain nggak makan sehari, coba gimana? 2 hari dah. Nawar-nawar 3. Ya, kadang cuma hanya makan sampai beberapa hari nggak ada api di rumahnya, jadi hanya makan air dan korma. Bisa nggak kita begitu? Ya, nah, jadi jangan belakon-lakon kita sampai pecinta, tapi kita sedang belajar. Jadi artinya nggak usah banyak ngucap-ngucap yang macam-macam, jalanin aja. Ya, banyakin sayur, kalau masakan supaya jangan sampai tetangga ada yang kelaparan. Ya, itu Nabi sampai bilang nanti ada semuanya di sini. Bukan golongan umatku, bukan dari golongan umatku, bukan bagian dari aku. Yang dia makan kenyang sedang tetangganya kelaparan. Kita nggak tahu. Kelaparan bisa tetangga kita kan bisa jadi. Apalagi tuh orang ifah lagi nggak berani minta-minta, bisa menjaga kehormatan diri. Paham nggak? Gara-gara begini kita bisa nggak masuk surga. Kalau nanti diadilin. Paham nggak? Ternyata tetangga kita pada kelaparan semua, kita yang kenyang sendiri. Bisa jadi. Makanya jangan terlalu kita udah yakin dengan, jangan. Makanya dosa kita ini udah banyak sama Allah Ta'ala. Ya, kelakuan kita nggak banyak bisa ngikutin Nabi. Atau jangan nyakitin orang. Jangan nyakitin orang. Ini kan sekarang gampang banget nyakitin orang. Udah orang, benci orang. Orang buat kebaikan nggak demen. Paham nggak? Bawa kebaikan nggak demen orang. Coba ente bikin sponsor dikit-dikit, bikin dangdut, bikin enak aja ngeliat. Wah, ente didemenin orang. Coba negor orang. Ya, akidah tauhidnya zaman sekarang merosot. Yang penting nggak ada yang lihat, gitu. Yang penting nggak ada yang lihat. Dilihat aja digonjokin kok, bangga dengan segala maksiatnya. Tadi anak naik motor, jemput anak anak siang-siang, depan anak lihat, di Jalan Bomang, dibawa sampah gede banget, dibuang di pohon bambu, truk aja, kan nggak kelihatan tuh, paham nggak? Ya, dia nggak sadar, Allah lihat, orang boleh nggak lihat, Allah lihat. Ada orang yang buang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang diam-diam. Barangnya kelihatan, diam-diam maksudnya buang, tapi kelihatan adanya. Kalau ini buang-buang di semuk-semuk, jadi ada pohon bambu, bruk aja. Paham nggak tuh? Ya, kan masih ada pohon bambu di pinggir-pinggiran tuh, dibuang di pohon bambu. Orang boleh nggak lihat, orang boleh lo bohongin, Allah tanemin begitu. Kita cuma teriak-teriak korupsi. Lo juga kalau jadi korupsi, itu buktinya aja buang sampah lo bisa diem-diem. Kan nggak boleh, itu punya orang, lapangan orang, tanah orang. Artinya berbuat yang nggak bagus. Orang nggak lihat. Kalau itu kan kita orang miskin, kalau kita jadi pejabat, sama aja sarwakene. Makanya kita nggak boleh juga sombong, ya, memvonis orang yang salah. Orang salah yang memang udah salah. Kemudian jangan kita merasa lebih hebat. Belum aja giliran. Lo kan nggak ada kesempatan, makanya orang jadi penjahat itu bukan karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan juga. Coba kalau kira-kira ente dikasih kekuasaan, bisa jadi orang nggak lihat. Tuh, kalau prinsipnya orang nggak lihat, ya siapa aja akhir berbuat nauzubillah min dzalik. Tanemin tuh Allah ngelihat. Ya, jadi jangan yang salah siapa aja udah, boleh pemerintah, boleh rakyat, boleh pejabat, boleh jelata. Pokoknya pegang agama benar-benar. Jadi dimanapun kita berada membuat kemanfaatan buat diri kita dan orang lain. Ya, jangan dianggap buang sampah itu bukan jadi nggak dosa. Buang ke kali jadi banjir. Ya, geser tanah orang, ambil tanah orang, sejengkal kita ambil. Atau tanah ente ada haknya tuh buat jalanan, dijadiin, akhirnya jalanan jadi sempit. Emang nggak ada hisapnya? Ada hisapnya semua. Yang halal dihisap, apalagi yang haram. Yang halal dihisap, andi kerja dihisap nanti. Tapi halal tetap dihisap, aneh juga dihisap hasilnya. Api dihisap semua.
Kata Chandra, "Ani nggak kerja kan?" Misalnya, "Ani kan nganggur, dihisap." Nganggur, dihisap. Kan kemarin pelajaran kita, ya, tubuh, telinga, kuping, hati, semua ada hisapnya. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu itu ada tuh Al-Qur'an ya. Hati, tangan, semuanya ya bakal dijadikan saksi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadi saksi ya. Apalagi saksinya udah cukup tuh, artinya tadi kembali lagi cukup kita dari ujung rambut sama ujung kaki ini udah jadi saksi buat kita yang ngeberatin atau ngeringanin kita. Udah cukup. Jangan bawa orang lain, tahu orang lain, ya fitnah orang, jahat sama orang, begal, nyakitin, baik dengan lisan, dengan tangannya, dengan perbuatannya. Udah, ya. Ini kalau kita mau ikutin nih, mudah-mudahan kita pelan-pelan, ya, ikutin akhlak Nabi Muhammad SAW. Waqad arsalahullahu likammilal adaba wal akhlaq. Dan sungguh Allah telah mengutusnya untuk mensempurnakan adab dan akhlak. Apa tadi? Liyukammila. Apa yukammila? Mensempurnakan. Paham bahasa mensempurnakan? Tahu? Udah ada, udah bagus, dicakepin. Ibaratnya main bola, udah ada pasukannya dari gelandang, dari kiper sampai penyerang, cuma kurang sempurna, nyari pemain lagi nih. Ya kan gitu ya. Nah, kalau baru mulai, baru namanya beli pemain dari ujung ke ujung. Kalau ini udah ada tapi belum sempurna, paham ya? Bahasa belum sempurna. Inti naik mobil inti belum sempurna gitu. Dicakepin gitu. Nah, lihat nih, wa fil hadis sallallahu alaihi wasallam buistu li utammima makarimal akhlak. Buistu, sungguh aku telah diutus. Aku telah diutus oleh siapa? Allah Subhanahu taala, li utammima, untuk mensempurnakan makarimal akhlak. Makarim jamak apa? Jamak dari apa? Makarim yaitu kemuliaan. Al akhlak yaitu akhlak, mensempurnakan akhlak yang mulia ya. Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensempurnakan akhlak yang mulia atau kemuliaan akhlak. Nih. Ya. 14 akhrajahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Di bawahnya ada itu. Kalau yang kitab baru ada ayatnya, ada hadis-hadisnya sumbernya. Baik. 1400 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu ya kan Nabi ya, di tahun berapa? 1400 tahun yang lalu. Itu akhlak-akhlak yang baik, yang mulia ada. Cuma yang udah sifatnya melanggar dari kode etik, artinya menjadikan melenceng tauhidnya, itu dihapus. Jadi dicakepin lagi. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, apalagi orang-orang Arab, udah tahu ya, mereka tuh sebelum-sebelumnya udah ada nabi. Disempurnakan. Ada Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Jadi mereka tahu, apalagi orang Arab sekitar Nabi itu yang mau diislamkan oleh Nabi adalah mereka milah abina Ibrahim, bahkan dari keturunan Sayyidina Ibrahim. Ya. Perintah pakai jilbab. Itu mereka cuma nggak pakai jilbab doang, orang Arab jahiliyah tuh perempuannya. Paham nggak? Ini kelihatan, tapi pakaiannya ketutup, nggak pakai sepan tuh sepan. Yang ngablak kemana-mana, enggak pakai you can see, nggak ada. Jahiliyah zaman dulu sekarang. Hah? Ya kalau nggak percaya nonton filmnya, kan ada film sejarah Rasul ya. Ada nggak filmnya? Ada. Semuanya tuh diambil tuh. Muka sih beda ya. Muka karena aktor kan. Tapi pakaiannya ngikutin keadaannya, kemudian rumahnya pakai zaman dulu. Biar ente tahu. Pakai ke gamis, yang perempuannya juga walaupun belum masa Islam, masih kelihatan rambutnya. Masih ngablak perempuannya.
Orang-orang dulu sempurna loh. Film kolosal, film Cina. Rapi gak? Rapi, cuma kelihatan. Paham ya? Film kolosal, film barat, koboi, perempuan, lihat deh. Lihat film-film dulu. Ini belum bicara tentang Islam nih, pakaiannya. Masih ketutup, cuma palanya aja ngablak. Datang Islam, sempurnakan. Sekarang ya. Jadi jangan menghina-hina dulu, apalagi menghina Arab. Dibawa jahiliyahnya begini. Mereka udah kenal jual beli kemana aja. Yang lain-lain mungkin masih pakai pakaian primitif yang luar biasa. Arab enggak. Ya, dibawa-bawa di situ. Jahiliyah mereka enggak masuk, enggak ibadah kepada Allah. Apa aja yang disembahan dijadiin Tuhan. Ada zaman sekarang banyak gak? Banyak sekarang. Paham ya? Kenapa di Arab? Karena suku yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah. Paham enggak? Kalau misalnya keluar dari yang ini, dari yang enggak ada pandangan, justru dari yang terpandang. Dari mana lagi? Dari suku Quraisy, Nabi yang bilang. Ya, dari bangsa Arab dan bangsa Arab yang suku yang paling mulia, yaitu bangsa Quraisy. Ini fakta. Tapi ingat, ini selalu aneh bahas. Sesuatu yang Allah angkat, Allah muliakan, bukan berarti yang lain jelek. Yang ngomong begitu tuh orang yang susah, otaknya sungsang. Yang apa namanya sih? Namanya gampang nafsirin sendiri terus gampang cegukan. Paham nggak? Misalnya bilang hari Jumat tuh begini hari Jumat. Ya gue tahu. Misalnya si Selasa ngomong nih lagi ngomong si Jumat nih. Si Selasa ngomong, iya gue tahu gue paling jelek. Lah siapa yang bilang lu jelek? Nih orang kita begitu. Paham nggak? Kesinggungan. Padahal bukan nyinggung dia. Amin. Ini Islam memang begitu. Untuk kita ngambil fadilah. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan. Bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari Jumat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibuna Muhammad. Sayyidul Malaikah, Jibril. Oh berarti yang mulia yang lain jelek? Enggak. Paham gak nih? Udah langsung. Makanya langsung deh, wah, digoreng deh tuh tentang Habib. Yang lain hina. Siapa yang bilang hina? Lu otaknya hina. Nafsirin begitu. Enggak. Supaya tuh ada gitu-gitu untuk kita mengambil. Nanti ada kekhususan lagi bulan paling mulia. Oh ternyata ada hari Senin kelahiran Nabi Muhammad. Oh ada hari Kamis kita disuruh puasa karena pencatatan amal. Oh hari yang pemimpin para bulan, pemimpin bulan adalah Ramadan. Tapi ada bulan yang dimuliakan Allah, ada 4. Bulan yang dimuliakan Allah ada juga 4 di Al-Quran. Apa? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang sendiri Rajab. Ada lagi Rabiul Awal, kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Zulhijjah ada haji. Semuanya keren-keren. Paham nggak? Gak ada yang dihinakan Allah. Nggak pernah Allah menghinakan hamba-hambanya, apalagi ciptaan manusia. Dia aja yang otaknya kerdil. Paham nggak? Agama begitu banyak yang diterima Allah. Ini fakta, yang agama itu terserah dia. Ya. Jadi jangan terlalu ya mengotak-otakan. Ini kan dia yang bikin persepsi begitu ya, akhirnya jadi kehancuran. Ya, ini kita ikutin. Siapa nabi yang paling afdal? Oh, baru kita yang udah dikasih ini sebagai umat Nabi Muhammad, syukurin. Ketika mensyukuri harus jalanin apa tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad dan tidak menghina selain umat Nabi Muhammad. Paham tuh ya? Ya, ada yang kasih kelebihan harta, enggak disamain, semua samain aja. Nilai kita semua nih punya harta sama 10 miliar, enggak begitu. Bukan berarti yang dikasih kelebihan menghina yang bawah. Yang di bawah jangan merasa kesing. Iya gue tahu lo orang kaya, begitu. Hasil. Jaga hati itu, Allah lagi sedang gituin kita, hati kita bersih apa enggak? Ya. Jadi kesempurnaan. Ya, jadi jangan menghina orang-orang yang dulu, apalagi bawa hina-hina bangsanya Nabi. Bangsanya Nabi kan Arab. Ya, Nabi yang bilang, aku orang Arab. Ya, jangan dihina. Tuh Nabi di ini Arab tuh karena Arab tuh jahiliyah, ini. Lah,
di situ ditaruh justru karena tempat yang mulia, tempat yang paling mulia di situ ada bakal Ka'bah. Di situ tempatnya peradaban Islam. Nah, kalau di sini bingung, bikin baru lagi mulai bikin Ka'bah. Ya, bukan berarti tempat di sini nggak dimuliakan Allah Ta'ala, semua tanah dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi itu rahasia Allah Ta'ala. Jangan karena kebencian pada satu kaum kemudian menghina itu yang jelek. Karena Anda sering dengar tuh bahasa-bahasa begitu. Ya. Kalau saling membunuh lah, itu yang turun Nabi Muhammad di tempat lain sampai sekarang aja jahiliyahnya nggak hilang pada kita. Ya. Membunuh, memutilasi, ya, memfitnah dan sebagainya. Ya, makanya bersihkan hati. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Udah, jadi pegang titiknya di mana, yaitu kita ikutin Nabi Muhammad karena menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan. Udah jangan cari yang lain. Cari Nabi Muhammad bagaimana? Dari mana? Kita cari dari orang-orang yang sumbernya dari Nabi Muhammad. Oh, si Dery ini boleh kita ikutin. Dari mana dia sumbernya? Oh, ternyata dia nggak ngaji, dia ngambilnya dari cendekian-cendekian orang bukan Islam. Jangan ikutin. Paham ya? Ibaratnya ya, filsafat-filsafatnya jangan. Wah, dia ini ngaji orangnya. Diajarin tentang adab-adab, ikutin. Karena dia belajar. Paham ya? Ketidaktahuan kita kan nggak langsung di sono. Ya, kita mesti dapat dari orang yang lebih dekat dari kita, dari guru-guru yang kemudian nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita akan pelajarin itu iffah wal qanaah. Dari sebagian akhlak-akhlak Nabi diantaranya tuh iffah, yaitu bisa menjaga kehormatan diri. Wal qanaah, ya merasa cukup. Bagaimana tuh nanti dibahas. Tuh Nabi makan apa yang ada, yang nggak ada nggak ditanyain. Nih ibu-ibu nih, ya tuh jangan punya laki apa aja yang nggak ada ditanyain. Nggak ada ayam apa? Kata bini ngasih belanja 20.000. Udah makan aja apa yang ada, ya. Kecuali ente kasih duit nih, istri ente sini nih, gua kasih belanja 500.000 sehari. Beliin hati sama ayam gitu. Pas lihat jengkol doang, boleh lu periksa dia, jangan-jangan dikorupsi. Gitu, paham nggak? Ya, jadi saling terbuka aja, kan paham gitu sebagai manusia dikasih otak, dikasih akal, dikasih agama, ya saling mengerti, nggak ada keculasan masing-masing. Nah, artinya begitu. Jadi Nabi begitu tuh, nggak pernah Nabi apa yang nggak ada, dan nggak pernah mencaci makanan sama sekali. Kita kan nyaci mulu. Nyacinya gimana itu tadi? Ini gimana sih, ini kurang manis, kurang pahit, kurang asam, ada aja. Nabi nggak pernah. Ya, banyak kisahnya nanti insya Allah minggu yang akan datang, panjang umur sehat afiat. Kurang garam, minta tambahin garam. Yang kalau bahasa kita sekarang ini, ya Humairah dipanggilin pipi kemerahan. Tambahin nih garamnya nih. Tapi bang kurang asin. Enggak, lagi demen lagi yang asin nih. Jadi gitu, paham nggak? Ya kalau zaman sekarang kan beda, nggak ngaji bininya. Pas kita bilang gitu, maksudnya nutupin kurang asin, mau nambah yang asin. Padahal bini udah nih. Wah, lu jangan-jangan mau kawin lagi. Nah, begitu bisnis kagak ngaji, suzon lagi, berantem lagi. Udah makanya dua-duanya ngaji udah. Makanya Anda buat pengajian tuh selalu, ya kalau bisa istri ngaji, suami ngaji. Jadi clear, kalau kagak nggak nyambung-nyambung. Karena banyak Anda lihat di luar-luar sana itu. Ya bininya ngadu mulu sama gurunya ngadu. Kenapa? Karena nggak klop. Yang satu ngaji, yang satu kagak, nggak kelar jadinya. Ya intinya benerin bini yang nggak ngaji sulit. Bini juga begitu. Mau benerin lakinya nggak ngaji sulit. Ya, nah, makanya biar ngepas semuanya. Ya kayak murame baut. Kalau murah kegedean baut nih kecilan nggak seru. Baut nih kegedean murah kecilan, itu kan suami istri gitu. Ya. Jangan tempat tidur doang nyetel. Di luar adat istiadat ini nggak nyetel, mesti nyetel juga dong. Oh, ayo ketawa senyum-senyum. Dari yuk tenang aja yuk. Jangan takut, udah yang penting ngaji. Ya, urusan gitu udah diatur sama Allah Taala. Kalau udah waktunya datang sendiri kayak daster. Sirul udah ada, rusak dah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Jadi nanti kita belajar di sini, intinya apapun yang Allah berikan kepada kalian, kelebihan apapun bentuknya, ya kita pasti tahu kelebihan itu. Jangan pernah menghina orang lain. Ya justru berbagi dengan kelebihan yang ada. Punya ilmu, ajarin orang. Jangan punya ilmu kemudian orang nggak belajar dihina, mesti tarik. Ya paham tuh ya? Nah itu pokoknya begitu aja. Jadi orang jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah mengecilkan orang lain. Ya itu justru berikanlah kemanfaatan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada kita. Dan kita misalnya belum dapat kelebihan yang kita belum miliki, jangan hasut, dengki, iri sama orang yang dikasih kelebihan apapun bentuknya. Udah selamat insya Allah udah. Ya itu udah jalan ini ibadah sebisa-bisanya. Kurang-kurangnya minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah ya Rabbana atarafna